إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras, yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dengan apa yang mereka diperintahkan, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimanakah cara kita melindungi diri kita dari api neraka? Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya telah menjelaskan dan tidak membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan tidak mengetahuinya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan tidak sekali-kali Allah menyesatkan kaum setelah memberikan hidayah kepada mereka, melainkan menjelaskan apa yang mereka mesti untuk menjauhinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di antara cara-cara kita untuk menjaga diri kita dari api neraka, yang pertama dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Itban bin Malik rawahu Bukhari Muslim, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka untuk membakar orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mengharapkan dengan itu wajah Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan di dalam pengharaman api neraka oleh para ulama dibagi menjadi dua macam. Yang pertama pengharaman secara total. Orang yang bertauhid tidak syirik sama sekali tidak tersentuh api neraka. Yang kedua yaitu pengharaman takhlid, yaitu pengharaman untuk dikekalkan. Ada di antara kaum muslimin bertauhid, mereka menyembahnya kepada Allah tidak syirik, tetapi kadang-kadang masih bermaksiat. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin, apabila diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan neraka, lalu pada akhirnya mereka akan dientaskan dari neraka dan tidak dikekalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebut dalam hadis
dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ar rahat wan nabiyya wa ma'ar rajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahad. Ditampakkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi pengikutnya kurang dari 10. Ada nabi yang pengikutnya 1 ke 2 orang saja. Ada nabi yang tidak memiliki sama sekali pengikut. Idruf bi'ali sawadun azim fabanantu annahum ummati. Lalu aku melihat ditampakkan umat yang banyak, saya kira itu umatku. Lalu dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, ini Musa dan kaumnya. Fanabartu fa idza sawadun azim, aku melihat kembali jumlah umat yang banyak. Lalu dikatakan, hadhihi ummatuk, ini umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dari umatmu ini ada sejumlah 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab sama sekali. Siapa ini ma'asyiral muslimin? Mereka orang yang bertauhid, sama sekali tidak syirik, tidak melakukan kemaksiatan, sehingga mereka masuk surga dan tanpa tersentuh api neraka sedikit pun. Allah haramkan neraka untuk orang yang bertauhid, apalagi yang sudah kuat tauhidnya, tingkat tinggi tauhidnya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang yang bertauhid tetapi mereka masih tercampur dengan kemaksiatan, ya seperti ini, mereka dimasukkan neraka tidak diampuni tetapi tidak dikekalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, cara kita menjaga dari api neraka dengan kita melaksanakan salat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi kita mengatakan, haramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr rawi ad-Darimi dan dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah mengatakan, man hafidha 'ala shalah kallahu nurun wa burhan wa najatun yaumil qiyamah. Barang siapa menjaga salatnya, maka baginya cahaya, baginya burhan, baginya keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun. Bagi siapa yang tidak melaksanakan salat, tidak menjaga salatnya, maka di yaumil qiyamah tidak memiliki cahaya, tidak memiliki burhan, dan juga tidak memiliki keselamatan. Wa husyira yaumil qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti orang yang tidak menjaga salatnya akan dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kenapa mereka dikumpulkan dengan Fir'aun. Beliau mengatakan ini bagi para pemimpin negara, raja dan presiden, tetapi melupakan salatnya, maka nanti di yaumil qiyamah akan digabungkan dengan Fir'aun. Kemudian para menteri-menteri yang sibuk dengan urusannya, melalaikan salatnya, akan dikumpulkan bersama Haman. Bagi orang yang memiliki harta benda lalu melupakan salatnya, melalaikan salatnya, maka akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan orang yang tersibukkan dengan bisnisnya, melalaikan salatnya, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, cara kita menjaga diri kita dari neraka dengan cara kita bersedekah. Baik sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar wala bisyikit tamrah. Pelihara diri kalian dari api neraka walaupun dengan cara bersedekah separuh dari kurma. Fa in lam tajid, kalau kamu mendapatkan, fa bi kalimatin thayyibah. Kalau enggak punya kurma, bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, menimbun hartanya enggak dikeluarkan zakatnya,
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fataqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Pada hari itu dipanaskan harta benda mereka, lalu disetrikakan di dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Lalu dikatakan, inilah yang kalian timbul di dunia, maka rasakanlah dengan apa yang kalian timbul. Maka ma'asyiral muslimin, dengan kita bersedekah bisa melindungi diri kita dari api neraka. Selanjutnya hadirin, yang dapat melindungi diri kita dari api neraka dengan kita melaksanakan puasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, asyamul junnah. Puasa itu tameng, di antaranya tameng dari syahwat dan tameng dari api neraka. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kita mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa puasa sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajah dari api neraka selama 70 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, perkara yang dapat menjauhkan diri kita dari api neraka dengan kita melaksanakan haji. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa pada saat jamaah haji wukuf di Arafah di waktu sore, Allah mendekat ke jamaah haji ini. Lalu Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat dan dikatakan, ma min yaumin aktsar min ayatikallahu abdan minan nar min yaumil Arafah. Tidak ada suatu hari yang Allah banyak membebaskan seorang hamba dari neraka melebihi dari yaum Arafah. Wafaqallahu wa iyyakum liman yardah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rukun Islam yang kita laksanakan semuanya dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Mulai kita bertauhid, bersyahadat, kita salat, kita zakat, kita puasa, haji, semuanya bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kemudian perkara yang lain yang dapat menjauhkan diri kita dari api neraka dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan diri kita dari api neraka. Nabi mengatakan, man sa'alallahu al-jannata thalatha marrat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Apabila ada orang meminta kepada Allah sebanyak 3 kali untuk masuk surga, maka surga mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan apabila ada seorang hamba dia memohon kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka mengatakan, qal an-nar Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungi dia dari neraka. Dengan cara kita berdoa, ma'asyiral muslimin, bisa melindungi kita dari neraka, baik dalam kondisi salat maupun luar salat. Dan apabila kita dalam keadaan salat, sebelum salam kita senantiasa diajarkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung dari adab jahannam. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang bisa menjauhkan diri kita dari api neraka manakala kita menangis. Mata yang digunakan untuk menangis karena Allah, digunakan untuk berjaga-jaga di jalan Allah, berjihad, maka akan disentuh api neraka. Ainan la tamassu ma'an nar, ada 2 mata yang tidak disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrisu fi sabilillah, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga jalan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT
dari api neraka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribud da'wat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.